Elsa sudah. Ada yang belum? Dari sudah, sepertinya sudah semua. Ya. Sudah Ibu beri komentar dan Ibu nilainya mungkin tidak terlalu objektif, tetapi Ibu itu mengira-ngira karena itu kaitannya nilai tugas ya. Jadi Ibu nilai dari 80 sampai 90. Jadi rentangnya Ibu nilai seperti itu. Dan karena ini nilai tugas ya. Nanti yang nilainya yang sudah bagus dan ada konstruknya, ada teori apa yang dibangun untuk membuat instrumen itu, kemudian teorinya sudah dijabarkan dalam butir-butir yang cukup relevan ya, itu Ibu nilai maksimal. Tetapi ada juga yang belum ada konstruknya. Jadi kalau Ibu melihat dari tugas-tugas Anda, Ibu coba memberikan review seperti ini. Sebentar, biar lebih sistematis ketika Ibu membahas. Jadi yang pertama itu ada instrumen yang masih Ibu merasa itu kayaknya lebih cocok ke kognitif dibanding non-kognitif. Ya, jadi kemarin kan tugas kita instrumennya instrumen non-kognitif ya, mengukur aspek yang kaitannya dengan afeksi, kemudian keterampilan masih mungkin, tetapi kalau yang kognitif nanti ada ininya sendiri, ada teorinya sendiri, ada karakteristiknya sendiri, dan harapannya nanti besok Pak Supahar yang akan banyak mengulas yang kognitif. Nah, yang Ibu adalah yang non kognitif. Nah, ini yang masih Ibu melihat non kognitif itu ini, Ibu agak-agak kurang jelas ini yang pertama ini. Ini punya siapa ya? Instrumen empowering untuk literasi e-resources. Ya, kalau ini boleh diperlihatkan nggak? Ketika nggak apa-apa ya, Ibu perlihatkan ya. Empowering. Biar kita bisa belajar, Bu. Iya, nggak apa-apa, nanti ini untuk masukan kita semua. Karena kalau Ibu lihat indikatornya itu lebih banyak indikator-indikator non kognitif ini kalau nggak salah. Nah, coba. Jadi kalau lihat komponennya ada identifikasi. Ini Ibu terus terang ini Ibu lagu kognitif apa non kognitif, eksplorasi, menyeleksi, mengorganisasi, ya. Mengidentifikasi ini menentukan topik. Jadi kalau ini bentuknya pernyataan, saya memahami dan memperjelas topik permasalahan yang akan dipecahkan. Aspek pemahaman itu kalau kita ingat kemarin di awal itu lebih pada aspeknya kognitifnya belum ya. Jadi memahami, berpikir, memecahkan masalah itu lebih banyak pada aspek-aspeknya belum. Susah nggak ketika ini dibuat dalam bentuk non-kognitif? Saya memahami dan memperjelas topik permasalahan yang akan dipecahkan sebelum melakukan pencarian informasi. Saya memahami siapa saja yang akan menjadi audiens pendengar dalam penelitian. Oh maaf, ini juga dengan Ibu belum. Ini Ibu juga tidak tahu sebenarnya ini mau mengukur apa, ya? Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
Mhm. 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 Nah, lebih tepat mana, Mas? Anda ukur secara kognitif atau non kognitif? Jadi misalnya ini untuk siswa SM apa? Siswa atau mahasiswa? Untuk mahasiswa. Kira-kira mahasiswa itu eh, ketika kita ingin mengetahui mahasiswa bisa nggak mengidentifikasi apa topik-topik yang terkait dengan literasi ini, gitu ya? Jadi untuk mengidentifikasi itu lebih mudah Anda meminta mahasiswa itu mengisi instrumen non kognitif ini atau sifatnya kayak model tes Anda akan memberikan soal mahasiswa tahu apa enggak, paham apa enggak gitu. Nah, itu yang sebenarnya Ibu ingin diskusikan ya. Jadi kadang-kadang kalau model kognitif tetapi dibuat non kognitif itu belum tentu mahasiswa itu apa ya? Atau sasaran kita itu sebenarnya kita ingin tahu mahasiswa paham apa enggak. Tetapi yang dituliskan akhirnya nanti mahasiswa evaluasi diri atau melakukan self evaluasi. Belum tentu dia akan sebagaimana akan respon yang kita harapkan gitu. Kadang-kadang dia akan mengatakan paham, saya tahu, saya paham gitu. Tetapi apakah seberapa besar pemahamannya ya, itu lebih tepat menggunakan instrumen kognitif gitu. Paham nggak? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Iya, kemarin Ibu nguji ada satu skripsi tapi ini skripsinya mahasiswa itu mengukur pengambilan keputusan. Bagaimana seseorang itu mengambil keputusan. Kemudian Ibu tanya mahasiswa tersebut, ini kamu mau mengukur proses pengambilan keputusan, bagaimana proses seseorang mengambil keputusan, atau mengevaluasi diri, ya, saya itu bisa mengambil keputusan atau tidak. Evaluasi diri, maksudnya evaluasi diri itu dalam bentuk non kognitif seperti ini. Dia sudah maju ke ujian sidang itu. Dia mengatakan proses gitu, proses Bu. Nah, pengambilan keputusan itu sebagai proses. Bagaimana seseorang itu ketika diberi sebuah soal, dia bisa memilih mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Jadi proses pemilihannya, saya tanya lagi, iya Bu, dia bisa memproses memilih. Nah, sekarang kalau instrumennya adalah Ibu beri angket, Ibu beri model instrumen seperti ini, kira-kira mengukur proses atau mengukur evaluasi diri? Nah, awalnya mengatakan benar itu proses. Tetapi ketika Ibu tanya seperti itu, iya Bu, saya mungkin keliru karena saya mengukurnya dari evaluasi diri. Ini kan evaluasi diri ya Mas ya biasanya model-model seperti itu. Nah, evaluasi diri itu akan tepat lebih banyak untuk instrumen-instrumen di mana subjek itu lebih memahami daripada dirinya ya, daripada orang lain. Itu. Misalnya tes minat, tes kepribadian. Anda melihat mencari kepribadian saya kan kira-kira atau minat saya atau apa itu kan agak lebih susah, lebih mending saya yang akan menilai diri saya sendiri daripada Anda menilai saya gitu. Nah, instrumen-instrumen yang seperti itu lebih mudah dibuat dalam model-model seperti ini. Seperti tes apa model-model skala Likert seperti ini ya. Jadi ketika yang akan kita ukur proses itu biasanya bentuknya adalah entah itu tes, entah itu observasi, dan itu ketika instrumennya diberikan ke mahasiswa atau subjek yang akan kita ukur, itu kadang kurang begitu tepat ketika kita mengukurnya, gitu ya. Nah, jadi ini nanti silahkan Anda bisa gunakan untuk tugas berikutnya atau ya coba nanti kalau Anda akan mengkaitkan dengan apanya nanti silahkan ya.
Ada juga yang membuat model dua bentuk. Jadi yang satu sebagai sebuah tes ya, kemudian dari hasil tesnya itu mahasiswa diminta untuk melakukan evaluasi diri. Ibu pernah mendapatkan instrumennya siapa ya? Kalau nggak tesis atau disertasi itu ada. Jadi instrumen dibuat dalam dua format bentuk tes maupun format bentuk non tes gitu, ya, yang kognitif non kognitif tadi. Nah, tetapi yang diukur sama. Nah, nanti bisa jadi Anda buat seperti itu, Anda perbandingkan. Bagaimana kalau saya buat tes, bagaimana kalau siswa itu atau mahasiswa itu saya minta untuk mengevaluasi diri. Kira-kira hasil evaluasi diri dengan hasil tes itu sama enggak? Gitu. Itu pernah ada, kalau nggak salah, tesis apa disertasi yang seperti itu. Nah silahkan itu bisa Anda coba. Gitu ya, Mas? Oke, kemudian yang lainnya, nah ini juga ada instrumen yang pelajaran geografi. Ini juga ibu masih bingung yang dimaksud pelajaran geografi itu apakah tes materi-materi geografi, ya, atau apa? Mungkin ada komentar ini yang kaitannya geografi? Eva ya, kalau nggak salah ya Eva ya. Bisa Eva ada komentar? Ya, halo Bu. Ya, silakan Eva. Ya, itu saya bikinnya, saya tadi itu masih belum paham ya Bu tugasnya ini gimana. Jadi saya bikinnya kognitif memang Bu. Jadi memang masih kognitif ya Eva ya. Jadi ya, ini masih seingat Ibu sudah jelas ya non kognitif ya. Iya, saya lupa Bu. Jadi bikinnya. Iya. Jadi nanti silahkan dibuat lagi. Kemudian satu lagi yang berpikir kritis. Siapa ya berpikir kritis ya? Ini Bu, lihat lagi. Itu punya saya Bu, kalau nggak salah. Randy. Nah, Mas Randy. Ini kayaknya mirip dengan yang tadi deh. Identifikasi gitu. Nah, berpikir kritis itu sebagai proses atau sebagai apa ya? Mungkin nggak, proses itu kan sebenarnya akan lebih mudah dinilai pada saat kita mengamati perilakunya atau memberikan sebuah tes-tes tertentu gitu. Nah, kayak ini misalnya menyebutkan contoh-contoh kejadian sehari-hari. Ini butir Anda sebenarnya sudah Anda buat butir-butirnya. Menyebutkan contoh-contoh sehari-hari, misalnya nanti kan perilakunya anak bisa atau tidak sih? Misalnya ini untuk siapa, Mak? Untuk siswa atau untuk siapa? Untuk siswa, Bu. Untuk siswa. Kira-kira siswa bisa nggak menyebutkan kejadian atau perilaku sehari-hari? Karena ini itu Bu, apa namanya, dari prior nulis mereka, jadi itu mungkin nanti perlu kita lihat lagi, Mas. Ya, nanti akan terkait dengan model penilaiannya. Coba nanti kita lihat ya. Jadi nanti ini siswanya yang
mengisi atau observernya? Siswanya Bu yang mengisi. Contohnya gimana? Siswa menyebutkan kejadian-kejadian sehari-hari gitu kan? Atau Nah terus itu Bu, gitu? itu saya masih memikirkan sih Bu. Kemarin kan juga masih butir-butirnya saja gitu, nggak sampai ke angketnya, pertanyaannya gimana gitu Bu. Nah sebenarnya butir-butir itu pertanyaan juga ya Mas ya, kalau diangket ya. Oh enggak. Ya, jadi ini pertanyaan, makanya ini harus sudah langsung spesifik. Di sini harus spesifik. Kecuali kalau di sini, ya. Kalau di sini Anda boleh masih umum. Kalau di sini sudah spesifik. Jadi kalau ini berupa ini sudah berupa butir, ya. Kalau bentuk pertanyaan ya Anda tulis pertanyaan. Kalau pernyataan yang spesifik ya di sini harus spesifik. Oh iya Bu. Ya. Jadi misalnya memilih informasi yang sesuai dengan, nah informasinya juga perlu Anda tuliskan. Memilih apa informasinya terkait dengan apa saja itu. Iya. Karena ini masih kalau di fisika kan biasanya ada materinya gitu kan Bu. Ini masih belum, masih belum ada. Ya coba, karena kaitannya berpikir, Ibu agak-agak itu kan lebih pada aspek kognitif ya. Proses berpikir itu diukur secara non kognitif. Ibu masih ragu juga itu. Ya, nanti coba misalnya bisa Anda coba lihat lagi. Jadi ini yang komentar Ibu masih ada beberapa yang perlu dipertimbangkan lagi, kognitif atau non kognitif. Siap Bu. Ya, oke. Kemudian komentar yang kedua, nah ada yang belum menuliskan konsepnya, teorinya itu Mas, ini banyak sekali ini ya, Ibu tidak lihat satu-satu, tapi nanti lihat di komentar Ibu. Ya, jadi Anda langsung membuat kisi-kisi tanpa menuliskan kisi-kisi ini dasarnya teori atau konsepnya siapa gitu. Karena pendekatan dalam membuat instrumen ini terutama non kognitif itu harus menggunakan dasar positivistik. Ya, positivistik itu ada teori, ada konsep, kemudian saya akan terjemahkan teori dan konsep itu dalam butir-butir gitu. Nah, teori atau konsepnya yang kita gunakan itu teorinya siapa itu penting sekali. Ya, agar nantinya kita akan lebih tepat menerjemahkan konsep itu dalam spesifikasi instrumen maupun dalam butir-butir. Sering begini, saya ingin membuat instrumen motivasi misalnya. Oh ternyata yang saya buat itu bukan motivasinya, tetapi instrumen misalnya prestasi belajar gitu. Kayak kemarin Ibu menemukan misalnya saya akan membuat instrumen pengambilan keputusan karir gitu. Tetapi yang diukur bukan pengambilan keputusannya, tetapi eksplorasi karirnya, bagaimana seseorang itu mengeksplorasi diri dari karir-karirnya. Kemudian ada lagi komitmennya terhadap karir, padahal mau mengukur pengambilan keputusan, tetapi yang diukur justru komitmen, kemudian eksplorasi. Nah, itu kan agak-agak kurang pas ya. Jadi kemarin kita juga sudah membahas dalam membuat instrumen itu bukan yang memanah, bukan yang dipanah, tetapi jadi konstruknya itu yang akan memanah, bukan konstruknya yang akan dipanah. Kemarin ya Mas, sepertinya sudah saya bahas di sini ya. Jadi kalau kepuasan kerja itu bukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, tetapi kepuasan kerja itu tampak dalam perilaku apa gitu. Nah itu yang penting. Jadi perilaku akibat dari seseorang puas itu apa. Nah itu masih perlu kita pertimbangkan lagi. Pastikan bahwa instrumen kita, kalau saya mengukur minat, ya minat itu tampak dalam perilaku seperti apa.
Kalau saya mengukur motivasi, motivasi itu tampak dalam perilaku seperti apa, bukan faktor yang mempengaruhi motivasi. Ya, jadi itu yang pertama komentar saya. Pastikan saya menggunakan teori yang siapa, gitu. Ya. Kadang-kadang kalau saya membuat sendiri teorinya itu juga akan lebih kacau gitu, karena kan kita tidak ada dasarnya ya. Ya, Ibu bukan berarti meremehkan Anda atau Ibu sendiri atau siapa, tetapi memang ketika instrumen itu kadang apalagi buatnya dari butir bukan dari konsep indikator, itu enggak, butirnya dibuat dulu nanti butirnya dicocok-cocokkan, itu ada juga yang buat seperti itu, sering juga ya. Nah itu nanti hasilnya akan kacau gitu, karena nanti ada istilahnya validitas yang akan kita pakai, instrumen itu valid atau tidak, ada validitas konstruk. Nah validitas konstruk itu perlu kita tegakkan juga, konstruknya sesuai nggak dengan teorinya siapa gitu. Oke ya, meskipun nanti teorinya berbeda-beda. Nah, yang salah satu yang tadi Ibu lihat banyak itu teori tentang motivasi. Banyak di antara Anda menggunakan motivasi itu pakai teori ekstrinsik, intrinsik ya, internal, eksternal. Tetapi setelah internal dan eksternal itu Anda pakai teori yang lain. Ada komitmen, ada teori apalagi ya, misalnya semangat, ada komitmen, ada semangat, ada ketekunan, misalnya seperti itu. Nah, itu teori tersendiri. Ketekunan, komitmen, semangat, itu bukan teorinya intrinsik, ekstrinsik. Nah, kalau Anda punya dua teori, ada teori A tentang ABCD, teori B tentang AB, kalau Anda tidak gabungkan terlebih dahulu, integrasikan terlebih dahulu, itu akan bingung gitu. Yang termasuk intrinsik itu apa saja? Yang termasuk ekstrinsik itu apa saja? Kan sebenarnya masing-masing punya perilaku intrinsik, ada perilaku ekstrinsik. Nah, tiba-tiba ditambahkan lagi ada teorinya yang lain. Itu akan bingung. Ya. Nah, jadi kalau Anda ingin menggabungkan beberapa teori, teorinya dikaji dulu. Misalnya, yang termasuk intrinsik itu adalah perilaku-perilaku yang terkait dengan komitmen, ketekunan. Nah, itu intrinsik. Yang ekstrinsik apa? Anda buat lagi ekstrinsik. Nah, baru nanti setelah Anda punya konsep yang akan dibangun dari gabungan dua teori itu, baru diterjemahkan dalam butir-butir. Ya, jangan intrinsik, ekstrinsik ada, terus sampingnya ada lagi pakai dimensinya yang lain, sampingnya dimensinya yang lain, itu nanti bingung gitu ya, agak lebih kacau gitu. Ya, jadi buat dulu konsep teorinya, ya, mau pakai teorinya siapa, kemudian kalau memang teorinya dari dua ahli, ya bagaimana kita mengintegrasikan dua teori itu. Ya, jadi tidak langsung menuliskan dalam indikator. Kalau Ibu terus terang lebih mudah ya menggunakan satu teori dibandingkan kita harus membuat dua teori. Karena begini, ini konsep A dan konsep B itu kadang-kadang memang berbeda cara pandangnya. Intrinsik dan ekstrinsik itu cara pandangnya adalah cara pandang dari mana dia saya melakukan sesuatu itu karena faktor dari internal saya sendiri atau dari luar saya. Ya. Jadi kalau saya rajin belajar karena saya ingin tambah pandai misalnya. Berarti kan dari internal. Tetapi kalau saya rajin belajar karena orang tua saya menyuruh saya belajar, karena guru saya memberikan PR, karena guru saya memberikan iming-iming kalau saya belajar nanti saya akan mendapatkan juara misalnya, itu kan karena ekstrinsik. Ya, ada intrinsiknya, intrinsik, ekstrinsik itu dari faktor luar, karena guru, karena luar atau karena dalam diri. Sementara kalau kita melihat pada kerajinan, ya, rajin itu orang bisa rajin, tetapi rajin itu bisa karena faktor luar, karena faktor dari dalam gitu. Nah itu agak susahnya di situ. Nah lebih baik gunakan satu teori saja.
Anda mau pakai teorinya intrinsik ekstrinsik, atau mau pakai teori yang terkait dengan ketekunan, kerajinan, dan sebagainya. Ya, karena cara pandangnya dari cara yang lain. Gitu. Nah, jadi kalau untuk mengintegrasikan itu kadang-kadang agak susah ketika kita mengintegrasikan dua teori yang menggunakan cara pengelompokan yang berbeda. Itu kan sebenarnya cara mengklasifikasikan yang berbeda, tetapi berusaha kita satukan itu lebih susah. Lebih mudah cara mengklasifikasikannya, saya pakai teorinya A saja, saya pakai teorinya B saja, itu akan lebih mudah. Oke, ada komentar terkait dengan ini? Ini yang paling banyak di sini. Ada? Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Mbak. Untuk banyaknya dimensi dengan banyaknya aspek itu, kalau apakah harus lebih banyak aspek atau boleh sama, nggih? Iya. Terima kasih. Iya, dimensi dengan aspek itu berbeda. Minggu kemarin kita sudah bahas ya, dimensi itu terkait dengan dimensi satu dengan dimensi kedua itu bisa hubungannya kecil, bisa tidak saling berhubungan. Jadi misalnya kemarin contoh Ibu, kalau Ibu mau membuat instrumen multiple intelligence, ada Ibu tuliskan di situ ada dimensi linguistik, ada dimensi logika matematika. Linguistik dengan logika matematika itu tidak saling terkait gitu. Ya, bukan satu kesatuan juga gitu. Itu sesuatu yang beda gitu. Nah, Ibu kalau melihat misalnya intrinsik dan ekstrinsik itu juga sesuatu, Ibu melihatnya itu dimensi, tapi nanti coba Anda cek apakah teorinya dimensi atau aspek. Karena itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang tidak saling terkait dan tidak saling melengkapi. Sementara ketika kita bicara aspek, maka aspek itu biasanya adalah perilaku-perilaku yang bisa masih memungkinkan aspek satu dengan aspek kedua itu saling melengkapi, ya, dan masih memungkinkan untuk saling berhubungan. Misalnya yang Ibu contohkan di PPT saya, linguistik itu ada aspeknya dibagi lagi menjadi memahami lisan ya, bahasa lisan dan bahasa tulisan misalnya. Aspeknya bahasa lisan dan bahasa tulisan itu kalau kita lihat, kita gabungkan itu merupakan satu kesatuan daripada linguistik itu sendiri, misalnya seperti itu. Nah, sementara bahasa lisan dan bahasa tulis itu adanya keterkaitan yang kuat gitu. Bukan sesuatu yang pisah sama sekali, itu bukan. Nah, perlu itu kalau dari sisi teorinya ya. Jadi dimensi itu hubungan antar dimensi satu dengan dimensi lain itu kecil sekali atau mungkin tidak terkait. Meskipun itu bisa menjadi satu kesatuan, ya. Nah, perilakunya tidak saling terkait. Kemudian ketika itu masuk sampai pada aspek satu dan aspek kedua, aspek tiga itu merupakan satu kesatuan dan saling terkait, begitu. Nah, kemudian apa yang sering yang Ibu lihat ya, banyak di antara Anda yang mungkin asal memasukkan dimensi. Misalnya, instrumennya pun dimasukkan ke dimensi, itu ada beberapa yang seperti itu. Saya akan mengukur instrumen minat misalnya, dimensinya minat. Itu bukan, itu instrumennya akan kita buat, ya. Jadi bukan dimensinya. Nah, kemudian setelah saya mengukur, misalnya mau mengukur instrumen minat atau mengukur instrumen sikap terhadap matematika. Setelah itu Anda cari literatur gitu. Cari kajian, cari jurnal. Nah, setelah menemukan jurnal tentang sikap ialah nanti akan tertulis di situ sikap itu bisa terukur atau
ada sikap itu terdiri dari beberapa, kadang-kadang ada istilah beberapa dimensi, beberapa komponen, atau beberapa aspek. Kalau itu istilahnya dimensi, gunakan dimensi. Kalau itu istilahnya aspek, aspek sama komponen itu sama. Sesuatu yang apa namanya ya, jadi ada saling terkait menjelaskan konsepnya tadi. Jadi belum terpisah sama sekali. Dimensi nanti ketika kita bicara di analisis faktor, itu akan terpisah. Ada dimensi A, dimensi B. Dimensinya itu terpisah. Misalnya ekstrinsik dan intrinsik itu perilakunya terpisah. Perilaku ekstrinsik itu benar-benar mengelompok dalam ekstrinsik, intrinsik mengelompok dalam intrinsik. Teori minat itu teorinya Holland, itu ada minat terhadap sosial, itu pisah dengan minat terhadap artistik ya, minat terhadap pekerjaan-pekerjaan ilmuwan, minat terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mekanik itu berpisah gitu. Jadi nanti di analisis faktor itu akan terbukti bahwa dimension reduction itu kita akan mereduksi butir-butir tadi menjadi beberapa dimensi. Sehingga butir-butir yang mengelompok jadi satu dengan butir-butir yang mengelompok yang lain itu akan tidak saling berhubungan, tidak saling korelasi. Ketika masih saling korelasi akan dihubungkan lagi menjadi satu faktor lagi, satu dimensi lagi. Nah itu ya Mbak ya. Jadi kalau banyaknya nanti tergantung ketika Anda mengkaji instrumen. Kalau mengkaji instrumennya itu adanya dimensi, jangan paksakan ada aspek. Kalau di teorinya tidak ada aspek. Kayak misalnya tadi instrumen motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian dari teorinya kok tidak dijelaskan ya aspek-aspeknya ya. Adanya dimensi intrinsik itu perilakunya apa saja, langsung ke indikator. Nggak apa-apa. Gitu. Begitu pula nanti yang ekstrinsik langsung ke indikator. Itu nggak masalah. Jadi dari dimensi langsung ke indikator, nanti dari indikator langsung ke butir. Kemudian kalau di teorinya adanya hanya aspek, jangan paksakan ada dimensi. Ya, karena memang dari teorinya belum terbukti itu ada dimensinya. Mungkin nanti penelitian Anda akan memunculkan dimensi itu, misalnya seperti itu, boleh saja. Ya. Nah, berarti kalau lihat banyaknya ya tergantung dari teorinya tadi. Tetapi kalau keduanya ada, baik dimensi maupun aspek itu ada, berarti lebih banyak aspek ketika dimensi, karena runtutannya tentunya dari variabel itu ada dimensi, kemudian dari dimensi yang berpisah itu, kayak punya Ibu misalnya multiple intelligence, ada linguistik, ada logika matematika, linguistik nanti ada aspek-aspek lagi, logika matematika ada aspek-aspek lagi. Itu Mbak Sri, ada yang mau ditambahkan? Mau ada komentar lagi? Ya. Kalau di teorinya apa Mas? Nah, nggak disebutkan itu dimensi atau komponen. Nah, kalau komponen ya, ya. Kalau komponen itu sebutan lain untuk aspek. Aspek komponen berarti bukan dimensi, gitu. Ya, Ibu pernah mencoba menganalisis, jadi namanya perilaku itu dikatakan ada unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik, ya. Kan sering kita mendengar istilah itu ya, perilaku manusia ada kognitif, afektif, psikomotorik. Ibu pernah mencoba menganalisis faktor, semua perilaku kognitif
Ya, butir-butir kognitif ada, butir-butir afektif ada, butir-butir psikomotorik ada. Dari hasil analisis faktor, apakah bisa memisah antara yang kognitif, afektif, psikomotorik? Itu ternyata tidak bisa terpisah. Jadi kognitif, perilaku kognitif, misalnya yang ibu akan menuliskan berpikir, merenung, introspeksi, kemudian bahagia, senang dan sebagainya, itu ternyata perilaku-perilaku itu dianalisis faktor tidak mau memisah antara kognitif sendiri, afektif sendiri, psikomotorik sendiri. Nah, itu salah satu bukti bahwa kadang-kadang di aspek itu saling terkait perilaku-perilaku itu gitu. Ya, apalagi tadi sifatnya yang pertama misalnya identifikasi dulu. Setelah identifikasi orang bisa mengidentifikasi, baru bisa ke tahap selanjutnya, Itu nanti di tahap ketiga itu masih mengandung tahap 1 dan 2 gitu. Orang bisa mengeksplorasi karena bisa mengidentifikasi misalnya seperti itu. Nah, otomatis kan itu tidak bisa memisah antara identifikasi dengan eksplorasi. Meskipun komponennya beda, tetapi itu bukan pisah murni, tetapi masih saling terkait. Nah, itulah komponen atau aspek, berbeda dengan dimensi. Dimensi itu dalam analisis faktor benar-benar dimension reduction bisa terpisah gitu. Verbal numerikal itu bisa terpisah gitu, karena memang perilakunya dari perilaku yang berbeda. Bukan satu dimensi, tetapi tidak ada dimensinya. Ya, jadi itu penelitian Anda ya terkait dengan tadi resources tadi, tetapi bukan dimensinya, itu bukan itu gitu. Itu instrumennya. Instrumen itu kemudian ada beberapa komponen atau beberapa aspek. Jadi jangan paksakan kalau tidak ada dimensi, paksakan dimensi, jangan. Ya. Gitu. Oke? Ada mungkin pertanyaan yang lain? Kalau tidak, iya silahkan Mbak Yuliana. Saya mau bertanya, Bu, dalam menentukan indikator itu kan ada dua, misalnya dari akibat-akibat atau dari penyebabnya. Ya. Nah, apakah kita bisa menggabungkan dua-duanya dalam indikator kita itu? Ada akibatnya, penyebab, atau harus dalam satu instrumen itu cuma memuat akibat-akibatnya saja atau penyebab-penyebabnya saja? Okay. Terima kasih. Iya. Boleh, tetapi analisisnya terpisah, Mbak. Jadi kalau saya mau menggunakan sebab, semuanya sebab. Kalau mau akibat, semuanya akibat. Kalau dicampur sebab dan akibat, itu nanti akan kacau. Kacaunya begini, Anda pernah belajar statistik regresi? Korelasi regresi sudah pernah? Ya. Di statistik itu kan X yang memanah Y. Kalau regresi, regresi itu X-nya, faktor yang mempengaruhi dengan faktor yang dipengaruhi itu harus pisah. X-nya itu faktor yang mempengaruhi, Y-nya itu faktor yang dipengaruhi. Ya. Nah, sekarang kalau dalam membuat instrumen X dan Y, nanti kan kita akan mencari jadi X itu ya kita perlakukan sebagai X semua. Y-nya ya instrumen kita itu misalnya gitu ya. Y itu ya harus kita perlakukan sebagai Y. X itu harus kita perlakukan sebagai X gitu. Nah, ketika kita mencampurkan ada butir-butir yang sebab dan akibat, nanti analisisnya yang akan bingung. Karena kalau sebab ya misalnya motivasi itu disebabkan oleh apa? Itu kan disebabkan oleh A, B, C, D.
motivasi ABCD-nya itu merupakan X. Kalau motivasi disebabkan oleh misalnya ada faktor A, faktor B, faktor C. ABC-nya kan sebagai X. Motivasinya sebagai Y. Paham ya? ABCD itu sebab. Sementara kalau EFGH itu akibatnya. EFGH itu sebagai, kalau motivasi itu sebagai motivasi, kemudian akibatnya ada EFGH, maka EFGH itu sebagai Y-nya. Sebagai Y-nya. Motivasinya sebagai X-nya. Paham? Nah, kalau itu dicampurkan, nanti ada yang fungsinya sebagai sebab dan ada fungsinya sebagai akibat. Itu yang akan menyulitkan analisisnya. Nah, boleh nggak Bu? Boleh, tetapi Anda harus memisahkan butir-butir yang sebagai sebab, Anda analisis sendiri, yang sebagai akibat, Anda analisis sendiri. Jangan satukan. Ya, jadi motivasi itu disebabkan oleh apa? Misalnya disebabkan oleh kalau ini motivasi kerja, disebabkan oleh gaji yang tinggi, disebabkan oleh situasi yang situasi kompetitif misalnya. Itu lakukan sebagai sebab. Sementara akibatnya, misalnya orang yang akibatnya kalau motivasinya tinggi adalah bekerja dengan semangat, bekerja dengan gairah yang tinggi misalnya. Nah, jadi pisahkan antara ABC dengan EFGH tadi, ya. Analisisnya bisa satu-satu kalau Anda bisa menggunakan satu-satu. ABCD itu menggunakan regresi ganda, sementara EFGH itu nanti Anda menggunakan analisis faktor. Tetapi kalau dalam SEM itu nanti bisa sekaligus ya, ada analisis yang sekaligus nanti ininya satu, konstruknya satu, tetapi ada faktor yang mempengaruhi dan faktor yang menjadi akibatnya. Ya, jadi boleh tetapi dipisahkan. Kalau itu jadi satu, itu nanti agak membingungkan. Karena instrumen itu maunya sebagai X atau sebagai Y gitu ya. Paham nggak? Bingung? Paham Bu, terima kasih ya. Sama-sama Mbak Yuli. Masih ada? Nah, yang lain lagi, ini. Tadi sudah Ibu singgung, dimensi bukanlah alat ukur yang digunakan. Tidak harus ada dimensi dan aspek, boleh salah satu, ya, tergantung teori yang Anda bangun. Jadi ingat perbedaan dimensi dan aspek tadi sudah Ibu sampaikan. Dimensi dan aspek itu dasarnya dari teori, ya, teori yang akan dibangun itu. Jadi biasanya kalau Anda menggunakan konsep yang sudah kuat, di situ sudah dijelaskan dimensi maupun aspeknya. Nah, yang lain lagi, nah buatlah ya di indikator itu dibuat perilaku yang operasional, gitu, ya dapat dilihat. Jadi indikator-indikator itu sudah perilaku yang sifatnya operasional. Bukan masih konsep lagi, itu bukan. Konsep itu letaknya ada di aspek dan dimensi. Nah, indikator ini meskipun operasional, tetapi perilakunya sifatnya masih umum, gitu. Menggambar, menulis, itu kan sudah bisa terlihat. Tetapi menggambar apa, situasinya seperti apa, itu tidak melihat. Menulis apa, situasinya seperti apa, itu tidak terlihat. Ya. Kemudian untuk memperjelas lagi, indikator ini dijabarkan dalam butir, tetapi jangan satu butir, gitu. Ya, buatlah minimal 2 butir. Kenapa tidak satu butir ya? Menjabarkan perilaku tentunya tidak menyamakan perilaku itu dengan indikatornya, tetapi menjelaskan perilaku tersebut yang masih umum itu secara spesifik dalam situasi-situasi yang mungkin berbeda, gitu. Ya, jadi kalau indikator itu perilakunya masih umum, kemudian dibuat spesifik lagi perilaku yang lebih khusus lagi,
itu jangan hanya satu, tetapi lebih dari satu dengan situasi yang berbeda. Begitu. Kemudian yang perlu dituliskan lagi yang masih tadi Ibu masih agak bingung mengoreksinya adalah sasarannya siapa. Karena sasaran untuk siswa kadang-kadang berbeda dengan mahasiswa. Siswa SMP itu kadang-kadang sangat berbeda dengan mahasiswa. Jadi jelaskan sasarannya siapa, itu beberapa masih belum tertulis. Kemudian instrumennya ini juga masih ada yang Ibu tidak tahu, ini masih banyak. Kalau ini masih banyak yang kalau Anda adaptasi, merevisi atau memodifikasi dari instrumen seseorang, tuliskan gitu. Saya mengadaptasi dari instrumennya siapa, misalnya teorinya Hesburgh, ya Anda katakan itu teorinya Hesburgh. Gitu. Begitu pula kalau merevisi dari instrumen yang sudah dibuat teman saya, silakan. Memodifikasi dari instrumen yang ada di mana itu juga silakan. Gitu. Tapi tuliskan siapanya ya. Jadi modifikasi dari siapa, merevisi dari siapa, mengadaptasi dari siapa, kecuali kalau Anda membuat baru, ya tentunya tidak harus memodifikasi dari siapa. Tetapi konsepnya dari siapa tetap harus dituliskan. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini silahkan nanti Anda tambahkan ya hal-hal yang belum tertulis dan Anda fokuskan lagi bagi Anda yang terutama konsep dan yang lainnya tadi masih perlu ada tambahan. Cukup? Izin bertanya, Bu. Silahkan Mbak Jun. Berarti instrumen yang sudah dikirimkan ini tadi kita revisi kembali, kemudian dikirim ke Bismat kembali. Paling lambat kapan ya, Bu? Ya, nanti Ibu belum mengoreksi butir-butirnya ya. Nah, nanti itu yang akan kita pakai untuk validasi isi. Jadi nanti perbaikannya sekaligus untuk validasi isi. Ya. Coba nanti teori validasinya kalau sudah hari ini teori validitas itu sudah bisa kita bahas, ya minggu depan Ibu buatkan assignment lagi, ya nanti sekaligus kita akan saling memvalidasi, ya. Ibu anggap Anda beberapa di antara Anda nanti saling memberi masukan untuk butir-butirnya. Ini kan Ibu baru komentarnya, baru konsepnya, belum sampai ke butir. Nah, nanti untuk butirnya kita akan saling memvalidasi isi. Gitu. Nanti kalau nggak minggu ini, minggu depan ya minggu depannya lagi, nanti kita lihat. Gitu ya, perbaikannya sekaligus untuk validasi isi. Berarti untuk sementara tidak dikumpulkan dulu ya, Bu ya? Kita benahi dulu sesuai dengan masukan yang tadi kan ya? Teorinya Anda kuatkan lagi, kemudian habis itu langsung dibuat butir-butirnya, nanti itu untuk validasi isi. Itu ya, Mbak. Oke? Oke, Bu. Baik, terima kasih. Nah, masih ada? Saya Bu, satu lagi. Silakan Mas Fajar. Terkait dengan butir pernyataan tadi Bu ya, atau butir persoalan itu kan ada yang positif dan negatif. Apakah itu boleh dicampurkan atau memang harus positif negatif Bu? Boleh dicampurkan. Boleh Tetapi Ibu akan mengulas sedikit sebenarnya kaitannya dengan butir itu. Ya, nanti ini Ibu ulas sebentar, Mas. Beberapa pengukuran non kognitif, sebentar ini kalau kognitif kan kita mengenal ada beberapa bentuk instrumen ya, ada tes objektif, tes subjektif. Objektif itu ada benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, uraian singkat ya. Sementara di yang subjektif itu ada esai, tes lisan, tes kinerja itu ada. Nah, kalau yang non kognitif ya, bagaimana kalau kita mengukur non kognitif? Maka yang sering kita gunakan adalah
ada observasi, ada wawancara. Boleh Anda mengobservasi untuk mengukur minat seseorang, sikap seseorang, itu silahkan. Anda wawancara juga boleh, atau yang sering kita pakai dan yang paling mudah sebenarnya ya, itu pemberian angket atau skala psikologis tertentu. Nah, kemudian jadi begini maksud Ibu, Anda tidak harus membuat instrumen yang disebarkan ke subjek yang bersangkutan, itu tidak harus, tetapi boleh juga membuat instrumen mengobservasi perilaku seseorang atau mewawancarai perilaku seseorang. Meskipun jelas ini prosesnya lebih susah daripada ini, ke yang memberikan angket atau instrumen ini. Nah, yang kedua, terkait dengan bagaimana pedoman untuk menilai. Pedoman untuk menilai itu kita mengenal ada istilahnya pembuatan skala penilaian dan pembuatan rubrik penilaian. Sekilas tampak sama tetapi akan berbeda. Pembuatan skala penilaian itu sebenarnya Anda akan membuat titik-titik skor ya, yang nantinya akan dipakai untuk menilai atribut yang akan kita nilai. Jadi meletakkan respon-respon itu pada skor dari rendah ke yang tinggi misalnya. Ya, skala itu kan skala, ada skala interval. Nah, itu biasanya terkait dengan membuat titik-titik skor interval ya, dari rendah sampai ke yang tinggi. Ya. Skala ordinal itu berarti membuat ranking dari tinggi ke yang rendah dengan kalau interval itu sudah ada satuan-satuan yang pasti, sementara kalau skala ordinal itu hanya ranking saja. Kemudian ada skala nominal ya, atau kategorik, itu skalanya hanya untuk mengkategorisasikan, mengelompokkan, begitu saja. Nah, scale itu membuat skor. Ya, membuat skor dan nanti respon itu akan diletakkan pada skor-skor tertentu. Nah, terkait dengan skala ini, ada beberapa bentuk skala yang sering digunakan. Yang pertama yang disebut skala rating. Ya. Skala rating itu meletakkan respon seseorang pada rentang dari rendah ke yang tinggi. Atau dari tinggi ke yang rendah, itu boleh-boleh saja. Yang meletakkan respon seseorang, respon subjek dalam rentang tertentu. Ada 3 bentuk skala rating, itu ada Likert, semantik, multiple choice. Nah, skala Likert yang paling sering dipakai ya, meskipun ini sudah tua sebenarnya, sejak 1932 Likert itu membuat skala yang sering kita pakai tadi. Namanya bukan Likert tapi Linkert, Francis Linkert ya. Tahun 1932 tadi dia membuat skala yang terkait dengan sikap seseorang untuk kalau nggak salah mengikuti perang dunia kedua atau ke-1 ini ya, untuk terlibat sikap entah itu remaja atau siapa ya subjeknya itu untuk mengikuti kegiatan militer ya di perang dunia tadi. Nah, kemudian Likert membuat instrumen sikapnya, setuju atau tidaknya. Jadi memang skala sikap itu awalnya responnya adalah kesetujuan. Dari yang sangat setuju sampai sangat tidak setuju, atau ini dibalik ya, dari yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Ya, misalnya dilibatkan dalam kegiatan wajib militer, kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti latihan militer itu misalnya, dan sebagainya, itu kira-kira setuju atau tidak, sangat setuju atau tidak. Nah, itu awalnya dibuat seperti itu. Jadi sikap seseorang terhadap objek tertentu. Oh iya ya, kalau sikap nanti Anda juga harus tuliskan juga ya, sikap terhadap apa? Sikap terhadap mata pelajaran, atau sikap terhadap misalnya sekarang yang lagi ramai tentunya sikap terhadap undang-undang cipta kerja itu sendiri gitu. Mungkin ada yang pro, ada yang tidak. Nah, itu sikap itu sebenarnya endingnya adalah mendukung atau tidak mendukung, pro atau tidak gitu. Ya. Jadi makanya di sini
responnya adalah sangat setuju sampai sangat tidak setuju gitu. Kemudian ada orang yang mengatakan, Bu, tengah-tengahnya gimana, Bu? Tengah-tengahnya jangan dibuang kalau memang respon tengah itu mungkin ada gitu. Seperti Ibu misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Ibu tidak tahu terus terang Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti apa. Ibu bukan sangat setuju dan bukan sangat tidak setuju. Ibu netral aja karena memang Ibu tidak tahu, misalnya seperti itu. Ya, ada orang-orang yang memang posisinya ada di tengah-tengah, dia tidak tahu gitu. Dia tidak tahu harus bersikap seperti apa, netral atau tidak netral. Sehingga N itu merupakan respon yang apa ya, yang sebenarnya ada gitu. Nah, kalau ini dibuang gimana Bu? Ya kalau dibuang Anda tidak punya kesempatan melihat orang-orang yang di tengah-tengah ini gitu. Nah, yang sering ditakutkan adalah kalau N ini banyak dipilih gitu. Ya, jadi misalnya sikap terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini Anda berikan ke misalnya apa ya, ke satu lembaga di mana lembaga itu akan ketakutan kalau dikatakan setuju, juga takut juga kalau tidak setuju gitu. Nah, sehingga orang cenderung akan memilih N, netral di tengah-tengah. Nah, ketika nanti ketakutan sikap tengah itu muncul banyak, maka N ini dihilangkan gitu. Jangan buat N, jangan buat kesempatan orang itu memilih di tengah-tengah gitu. Ya, jadi N itu bukan berarti harus dihilangkan, itu tidak. Atau harus tidak dihilangkan juga tidak juga. Tetapi memang Likert itu membuat awalnya itu ada N-nya. Ibu punya terus terang ini jurnalnya Likert itu Ibu temukan pada saat Ibu magang ya. Ibu kesempatan magang keluar itu cari di perpus, alhamdulillah dapat jurnal asli Likert dengan kondisi yang masih sudah coklat itu si kertasnya. Dan Ibu coba lihat N-nya memang ada gitu. Ya. Jadi ini jangan dibuang ketika ini memang ada respon-respon yang ada di tengah. Tetapi kalau Anda takut bahwa sebagian orang itu akan memberikan respon di tengah, boleh, silakan dibuang. Gitu. Karena tujuannya kita hanya ingin mencari orang yang mendukung atau tidak mendukung. Saya tidak perlu mencari orang-orang yang abstain misalnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian pada perkembangan berikutnya, skala Likert itu tidak hanya digunakan untuk sikap, untuk mengukur sikap, tetapi digunakan juga untuk mengukur perilaku seseorang. Nah, karena dipakai untuk mengukur perilaku seseorang, namanya perilaku itu tidak hanya setuju, tidak setuju. Kadang-kadang perilaku itu sudah dilakukan atau belum, sering dilakukan atau tidak. Nah, makanya ada instrumen responnya itu terkait dengan frekuensi. Ya, dari tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu, itu kan sudah menunjukkan perilakunya. Tidak sesuai dengan diri saya, sesuai dengan diri saya, sangat sesuai dengan diri saya, itu juga menunjukkan bahwa perilaku kita sudah kita lakukan gitu. Ya, kemudian sering juga digunakan untuk mengukur keyakinan, misalnya kamu yakin nggak sih atau tidak yakin gitu. Nah, itu juga bisa. Kemudian juga digunakan untuk mengukur ketertarikan misalnya. Sangat tertarik, mengubah ini kok susah ternyata. Ya, tertarik, tidak tertarik, atau suka, tidak suka, itu juga bisa dipakai untuk skala Likert itu. Ya, jadi ini kalimat yang di bawah ini sangat suka, biasa-biasa saja, kurang suka, sangat tidak suka, misalnya seperti itu, ketertarikan. Ya, jadi awalnya dari sikap, tetapi perkembangan berikutnya itu dipakai untuk mengukur perilaku manusia. Kemudian selain modelnya Likert ini ada yang sering dipakai juga modelnya Osgood, Suchi, dan Tannenbaum ini. Ya, modelnya seperti ini. Jadi kalau dalam Likert di sininya responnya sama semua, sangat setuju atau sangat sesuai itu sama. Kalau dalam modelnya Osgood ini dibuat respon-respon yang diharapkan muncul. Kemudian dibuat rentang. Ya, ini Ibu contohkan misalnya sikap terhadap UN.
Saya akan melihat bagaimana soal-soal UN itu menurut saya itu sudah tepat atau perlu diubah, sudah mudah atau susah misalnya, baik atau buruk. Nah, ini yang akan kita lihat respon-respon ini. Ya, jadi perilakunya ini bisa di-set gitu. Soal-soal UN yang akan saya lihat itu terkait dengan kesesuaian, ketepatannya, kemudahannya, atau sudah baik atau belum menurut responden misalnya. Nah, otomatis dibuat kalimat-kalimat di sini. Saya juga akan menilai misalnya pelaksanaan UN itu seperti apa gitu. Tepat, lancar, sudah sistematis misalnya. Nah, ini kalimatnya juga harus dibuat gitu. Ya. Jadi ini agak lebih fleksibel terkait dengan respon yang diharapkan itu bisa dimunculkan di sini. Ya. Kemudian selain modelnya Osgood ini ada juga model yang sering dipakai lagi berupa multiple choice, model-model kayak multiple choice. Nah, hanya di sini karena multiple choice pernyataannya itu dibuat dalam bentuk situasi. Kalau Pak Jemari itu mengatakan ini skala situasional, gitu. Ya, dia menggunakan istilah sendiri skala situasional. Anda nggak kenal ya Pak Jemari ya? Tahu Pak Jemari nggak? Jadi kalau tahun kemarin mungkin mahasiswa sudah masih menangi, tapi pas COVID kemarin Prof. Jemari itu meninggal dunia. Jadi Prof. Jemari itu pendiri PEP yang sangat dari ilmunya sangat kuat, kemudian dia sampai ke BSNP itu di atas itu sangat sangat digunakan istilahnya, sangat bermanfaat ya buat negara maupun buat UNJ sendiri. Nah itu menjadi kaprodi PEP itu sejak awal sampai pensiun. Jadi Prof. Jemari itu memang sakti. Ya. Nah, Pak Jemari mengatakan ini sebagai skala situasional. Gitu. Karena di sini itu ada situasinya, kemudian ini pilihannya A, B, C, D. Situasinya atau perilakunya di sini dituliskan. Misalnya ya ini ada situasinya, sudah lama saya merasa tidak sesuai dengan dunia kerja yang saya teliti. Kali ini saya memutuskan untuk A apa, B apa, C apa, D apa. Nah, tentunya A, B, C, D ini Anda harus menyesuaikan dengan kompetensi atau apa ya, istilah lainnya. Indikator yang akan kita bangun gitu. Ya. Misalnya ini indikatornya itu kaitannya dengan ketahanan, daya tahan atau apa yang akan kita ukur itu ketahanan terhadap dunia kerjanya. Orang itu mampu menahan stres atau tidak misalnya. Nah, tentunya kalau instrumen ini mengukur daya tahan terhadap stres, misalnya daya tahan terhadap stres, ya, maka ketika saya menjawab bertahan itu skornya paling tinggi dibandingkan keluar kerja langsung gitu, atau menunggu saat yang tepat menyampaikan pada atasan. Nah ini dibuat seberapa orang daya tahannya tinggi sampai ke yang rendah dalam bentuk perilaku seperti ini. Ya. Tetapi kalau ini mengukur misalnya bukan daya tahan, tetapi saya akan mengukur asertivitas seseorang, perilaku tegas terhadap situasi tertentu, ya, maka mungkin bertahan itu merupakan skor yang rendah gitu. Ya, jadi ini tergantung pada saya mau mengukur instrumen apa. Nah, tetapi modelnya multiple choice seperti ini. A, B, C, D. Ini ada situasi, kemudian nanti situasi yang dipilih itu yang A atau yang B atau yang C atau yang D. Nah, kemudian untuk skala ranking, ya, ranking itu Anda diminta untuk meranking. Nah, ada beberapa instrumen minat itu kadang-kadang lebih tepat dibuat model skala ranking seperti ini, gitu. Nah, jadi misalnya ini minat terhadap mata pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran yang akan Anda buat rankingnya. Ya.
minat terhadap ini ada beberapa mata pelajaran. Nah, kemudian coba untuk minta subjek untuk meranking. Coba di ranking dari yang paling Anda minati sampai paling yang tidak Anda minati. Buat 1 sampai berapa ini, 5. Yang paling saya minati yang mana? Yang paling tidak saya minati yang mana? Itu dibuat ranking. Nah, ada juga yang menuliskannya itu tidak tidak satu, tidak semuanya tidak di ranking. Nah, modelnya ada model yang seperti ini. Ya, kalau namanya 1, otomatis ini membaca. Misalnya ini minat yang lain, minat terhadap aktivitas tertentu. Jadi ada yang membaca, berolahraga, musik, menggambar, itu di ranking dari 1 sampai 4. Misalnya saya paling suka menggambar, kemudian berolahraga, bermain musik, membaca yang paling tidak saya sukai, misalnya seperti itu. Jadi tulis seperti ini. Meskipun ada model lain yang bukan seperti ini gitu. Jadi Ibu pernah menemukan instrumen di psikologi itu modelnya tuliskan yang paling Anda sukai dan yang paling tidak Anda sukai. Misalnya. Yang paling saya sukai tadi menggambar, berarti saya pilih disukai itu di sini, saya conteng di sini. Yang paling tidak saya sukai membaca, berarti yang paling tidak saya sukai saya conteng di sini. Artinya apa? Ini adalah butir yang paling disukai, ini yang paling tidak disukai, ini yang tengah-tengah. Berarti kalau saya buat skor dalam bentuk ranking yang paling saya sukai itu di sini, 1. Ini yang tengah-tengah, 2 misalnya. Yang paling tidak disukai di sini, ini 3. Gitu. Berarti ini skornya 1, 2, 2, ini 3 misalnya seperti itu. Ya, jadi ada skor paling, ada skalanya yang dibuat dari yang tinggi ke yang rendah atau yang rendah ke yang tinggi. Untuk instrumen ranking yang lain lagi ada yang dibuat dalam bentuk 2-2. Di antara matematika dan bahasa Indonesia, kamu lebih suka yang mana? Saya milih matematika. Matematika dengan bahasa Inggris, milih matematika juga. Matematika dengan IPA, kok kayaknya IPA. Jadi selalu dipasang-pasangkan. Semua respon itu mendapatkan kesempatan untuk berpasangan dengan respon yang lain. Ada rumusnya, kalau kita mau membuat model seperti ini. Kalau saya akan membandingkan 10 mata pelajaran misalnya, otomatis saya harus membuat butir minimal berapa itu ada. Karena semuanya harus punya kesempatan yang sama untuk berpasangan. Ya, pasangannya harus selalu ada. Kalau matematika itu akan muncul 10 kali, bahasa Indonesia juga akan muncul 10 kali, bahasa Inggris sama, bahasa IPS juga sama. Makanya ada rumusnya tadi. Nah, setelah itu, setelah dipasang-pasangkan, kita bisa lihat dari pasangan tadi, yang keluar paling banyak, yang paling disukai, itu otomatis kan yang contengannya paling banyak. Yang contengannya paling banyak yang mana? Yang paling sedikit yang mana? Nah, model instrumen pair comparison seperti ini, ya, bisa dipakai juga. Dan model seperti ini biasanya lebih, nanti kalau kita bicara butir itu biasanya lebih dijawab dengan jujur, ya, dibandingkan modelnya Likert. Kalau saya membuat instrumen minat modelnya Likert, itu biasanya kita bisa melihat mana yang bagus-bagus itu yang mana, ya, model semantik juga sama, ya. Nggak ada contohnya ya. Ini misalnya, saya cenderung pro, berarti saya tulis semuanya yang di 7 misalnya. Saya cenderung tidak suka, otomatis saya tulis semuanya yang ada di sini. Ini mudah dimanipulasi, ya, model-model instrumen ini. Tetapi kalau model instrumen ini, maaf, kok jadi model instrumennya pair comparison seperti ini itu lebih susah dimanipulasi. Karena selalu didampingkan perilaku antara A, B, A, C, A, D, A, E, dan seterusnya. Itu selalu berdampingan. Ya. Jadi fakingnya, dimanipulasinya itu lebih susah. Makanya kalau Anda mencoba untuk melakukan tes kepribadian, itu biasanya
modelnya dibuat pair comparison dibandingkan model Likert. Karena model Likert Anda bisa memilih mana kepribadian yang bagus-bagus saya pilih. Tapi kalau modelnya pair comparison ini milihnya agak susah. Meskipun memungkinkan sebenarnya, bisa juga Anda milih kalau kepribadian yang bagus, yang menarik saya pilih iya, kalau enggak gitu. Ya meskipun bisa, tetapi nanti ada konsistensinya juga biasanya akan begitu. Nah, ada juga skala yang mencoba untuk mengkategorikan respon-responnya. Jadi ini misalnya ada respon terkait dengan perilaku-perilaku atau apa objek-objek ya. Kalau ini misalnya objek ya, ada jurnal, ada buku, ada novel, majalah, komik, koran. Kemudian bacaan yang saya sukai adalah gitu. Nah, otomatis kalau saya milihnya jurnal, itu saya termasuk kategori orang yang seperti apa misalnya. Novel itu berarti yang milih novel itu punya kategori orang yang seperti apa. Ya, komik berarti tipe orangnya seperti apa misalnya. Itu ada model yang seperti ini juga. Ya. Nah, jadi itu beberapa bentuk skala. Ini yang dulu pernah Ibu contohkan. Ada juga model kayak checklist ya. Sudah dikategorikan kalau ini skala minat juga. Tadi yang Ibu sampaikan minatnya Hulan ya. Ini realistik pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan mekanik. Ada investigatif, itu pekerjaan yang terkait dengan ilmuwan. Ada pekerjaan artistik, nanti ada pekerjaan sosial, ya masih ini tidak Ibu. Ini satu lagi pekerjaan komputasional, hitung-menghitung. Ya. Nah, riastek, R-I-A-S-E, masih ada interpretation ya, pekerjaan yang terkait dengan wartawan, ya melobi sesuatu ya, DPR misalnya, orang-orang yang interpretation. Kemudian ada yang komputasional. Nah, modelnya kalau ini adalah checklist, dicek ya. Ada beberapa pekerjaan riasek. Terus di sini mana yang Anda pilih, mana yang Anda sukai. Tek gitu. Mana yang Anda sukai lagi, conteng di sini. Ini juga diconteng sampai terakhir. Nah, tentunya yang banyak contengannya adalah saya orangnya minatnya terhadap yang mana, yang R, tipe R atau I, tipe A atau S atau E atau K itu sendiri. Nah, modelnya checklist seperti ini. Ya. Jadi dalam bentuk skala itu banyak ya, macam-macam. Ada skala Likert, model checklist seperti ini, skalanya semantik, ya. Kemudian skala situasional seperti tadi, ada situasi, kemudian bawahnya ada perilaku-perilaku yang lain. Nah, itu yang skala. Ada pertanyaan yang skala ini? Sebelum dilanjutkan ke yang rubrik. Saya Bu. Silahkan. Siapa Bu saya? Ya, apa? Dalam satu instrumen itu apakah hanya boleh menggunakan satu skala atau misalnya boleh beberapa skala dikombinasikan atau gimana Bu? Terima kasih. Ya, kalau secara prinsip sebenarnya tidak ada aturan harus satu skala, tidak. Ya, prinsipnya tidak ada aturan. Hanya Anda perlu mempertimbangkan scoringnya. Kalau misalnya Ibu menggunakan skala Likert 1 sampai 5, setelah itu Ibu membuat model kayak checklist. Checklist itu padahal kan biasanya ya tidak. Yaitu skornya 1, tidak itu skornya 0. Dipilih skornya 1, tidak dipilih skornya 0. Berarti ada skor 1, 0. Dan kalau itu digabungkan dengan model Likert-nya skornya 1 sampai 5. Ya, jadi menggabungkan itu kalau misalnya nanti Anda akan menganalisisnya dari skor kasar, itu nanti agak susah. Yang 1, 1, 0, yang 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali ya Anda melakukan proses scaling, mengubah skor. Skornya tadi yang 1, 0 itu saya buat dalam bentuk Z-score. Yang 1, 2, 3, 4, 5 saya buat bentuk Z-score semua. Anda transformasi dengan satuan yang sama Z-score, nah itu baru nanti Anda bisa jumlahkan. Ya, karena itu satuannya sudah berbeda.
Nah, atau kecuali kalau yang satu modelnya Likert, yang satu modelnya semantik, itu juga bisa kan sama-sama 1 sampai 7, yang ini juga 1 sampai 7 otomatis. Nah, itu kalau mau skala kasar, kalau dua-duanya skalanya sama-sama 5, itu nggak masalah gitu. Itu sama-sama 7 itu nggak masalah. Anda jumlahkan menggunakan skor kasar. Ya, dari sisi prinsip penskorannya. Jadi pertimbangkan, jangan sampai satuannya yang 1 sama 2, yang 1 sampai 5 saya jumlahkan. Otomatis kan sudah berbeda bobotnya. Kemudian yang kedua juga pertimbangkan bagaimana menyajikan instrumennya. Jadi misalnya 1 sampai 5 Anda buat Likert, 6 sampai 10 Anda buat model semantik, 11 sampai ini Likert lagi, semantik lagi, itu juga perlu dipertimbangkan. Kira-kira susah nggak mengerjakannya gitu, ya? Atau Anda buat semuanya Likert dulu, model Likert, kemudian kalau saya mau membuat model semantik, bagian yang kedua model semantik. Nah, itu boleh-boleh saja, ya. Asal jangan nanti menyulitkan subjek ini, yang tadi model Likert tiba-tiba ada model yang lain gitu. Setelah itu model kembali ke Likert lagi misalnya. Jadi prinsipnya sebenarnya tidak ada masalah, tetapi dari sisi teknis aja. Begitu ya, Mbak? Oh iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Elsa. Ada yang lain? Saya, Bu. Ya, sekarang silakan Mbak Jum. Tadi yang di skala semantik tadi kan ada 7 ya, Bu. Itu memang patokannya memang 7 atau boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Dan jika pun boleh, itu apa akibatnya jika rentangnya terlalu panjang dan apa akibatnya jika rentangnya itu terlalu pendek? Terima kasih. Ya. Pembuatnya Osgood itu awalnya membuat 7, Mbak, rentangnya. Jadi memang kenapa kok 7, memang itu awalnya dibuat oleh Osgood 7. Nah, kemudian tahun berapa dulu Ibu menuliskan tahunnya, tapi sekarang Ibu lupa, malah nggak diem. Berikutnya itu dibuat bukan 7, tetapi 11 malah. Jadi setelah 7 dibuat 11. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah harus 7 ataukah harus 11? Ya, kalau itu pembuatnya, model yang sama. Sama dengan Likert, apakah harus 5? Enggak juga, gitu ya. Itu kadang-kadang fleksibilitas kita penting. Kadang-kadang pernyataan itu akan susah untuk dinilai bedanya, misalnya bedanya 6 dan 7 apa, gitu. Dalam saya memberikan respon itu, kan di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bedanya 6 dan 7 apa? Bedanya 4 dan 5 apa misalnya. Nah, kalau itu tidak perlu membedakan sangat detail ya, boleh-boleh saja sebenarnya ya. Tetapi itu memang pembuat aslinya seperti itu. Kemudian yang kedua, semakin detail, itu akan semakin, variasinya akan semakin kuat. Begini maksud Ibu, misalnya Anda buat 2, setuju atau tidak setuju? Anda hanya akan mendapatkan respon 2, skor 1-0, setuju, tidak setuju, atau 1-2. Tetapi kalau ditambah 1 lagi, setuju, ragu-ragu, tidak setuju. Ada variasi lagi. Dari yang setuju, tidak setuju, menjadi ada perilaku yang ragu-ragu tadi. Kemudian saya tambahkan 1 lagi. Setuju, ragu-ragu, agak setuju, agak setuju, kurang setuju, tidak setuju. Variasinya lebih tinggi lagi. Ya, tambah 1 lagi. Jadi semakin panjang, itu memang variasinya semakin gradasinya semakin tinggi. Jadi respon itu akan dipisah-pisahkan semakin detail dalam memisahkan respon seseorang. Nah, akibatnya biasanya kalau dalam skor itu semakin detail, itu variasinya semakin banyak. Nah, nanti akan berakibat pada skor reliabilitas. Reliabilitasnya akan semakin tinggi. Reliabilitas itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah varian. Varian itu variasi skor. Variannya, variasi skornya itu semakin tinggi, ya. Anda membuat soal benar dan salah BS atau setuju tidak setuju dibandingkan
tadi dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, reliabilitasnya Ibu akan yakin akan lebih banyak yang soalnya yang sama ya, soalnya sama, pernyataannya sama. Anda buat respon 1-0 saja, setuju tidak setuju, sama dari yang sangat tidak setuju sampai sangat setuju, sama 4 respon atau 5 respon, reliabilitasnya Ibu yakin akan lebih tinggi yang 5 tadi. Karena variasinya lebih tinggi, variannya lebih tinggi. Varian yang lebih tinggi itu akan semakin detail dan akan semakin istilah yang lain juga semakin detail itu dalam proses pengukuran akan semakin akurat. Ya. Suka tidak suka. Ya, saya suka sih tapi misalnya kayak gitu. Saya tidak suka tetapi, nah masih ada tapi-tapinya. Karena 2 itu agak susah untuk ini. Ya, untuk memaksakan. Jadi semakin banyak semakin detail. Semakin bagus dari sisi pengukurannya, dari sisi scoringnya. Ya, tetapi dari sisi meresponnya, itu kadang-kadang semakin banyak itu akan semakin susah meresponnya. Ya, jadi membedakan antara 4 dan 5 itu bagaimana kalau responnya ada sampai 7 atau sampai 11. Nah itu nanti ya otomatis kitanya sendiri kalau Anda lihat instrumen-instrumen barat itu banyak yang panjang-panjang itu sampai 11 sampai 7 itu sering begitu model-model instrumen seperti itu. Ya kita sendiri yang mencoba untuk menempatkan kira-kira saya itu ada sedikit ke atas atau sedikit ke bawah, sedikit yang seberapa gitu. Nah tapi kalau semantik masih memungkinkan dibuat karena kan tidak pakai kalimat ya. Tidak pakai kalimat untuk mengatakan 7 itu kalimatnya apa, 8 kalimatnya apa, 9 kalimatnya apa. Kalau itu dibuat kalimat agak susah loh. Dibuat kalimat itu nanti model ini. Sekaligus deh Ibu akan selesaikan dulu nanti model rubrik itu paling susah kalau dibuat rentang yang banyak. Nah, ini saya tambahkan sedikit di teori. Rubrik penilaian. Jadi kalau kita membuat instrumen bentuknya observasi, wawancara, itu harus ada pedoman observasinya, pedoman wawancaranya. Mungkin nanti yang tadi akan membuat instrumen berpikir kritis, kemudian instrumen yang tadi identifikasi, eksplorasi itu masih mungkin dibuat model rubrik seperti ini. Ya, saya akan mengobservasi perilaku seseorang. Kemudian saya atau model rubrik ini dalam tes-tes EC itu juga sering dimunculkan ya. Rubriknya seperti apa? model soal EC. Nah, rubrik itu memuat deskripsi tugas. Jadi saya itu mau mengukur apa? Misalnya di sini Ibu mau mengukur kedisiplinan mahasiswa pada perkuliahan online misalnya. Ya, deskripsi perilaku yang akan kita ukur itu di sini, kedisiplinan mahasiswa terhadap perilaku online. Kemudian kedisiplinan ini ya akan diukur dari indikator perilaku apa gitu. Nah, kemudian setelah deskripsi ada indikator perilaku, indikator tugas. Ya. Nah, disiplin itu Ibu lihat misalnya dari ketepatan datang kuliah, kemudian mengikuti kuliah sampai selesai, mengerjakan tugas online. Ini misalnya indikator perilakunya seperti ini. Nah, ini Ibu ngarang saja. Meskipun yang lebih bagus sebenarnya Anda uraikan dulu disiplin itu menggunakan teorinya siapa, tadi dimensinya apa, kemudian indikatornya apa, itu akan lebih bagus. Jadi ini mengukur satu dimensi sendiri atau satu aspek sendiri, kemudian ada aspek yang lain itu bagaimana, aspek yang lain itu satu rubrik lagi. Ya. Kemudian ada indikatornya ditulis di sini. Nah, kalau rubrik seperti ini istilahnya bukan item ya. Nah, tidak ada itemnya, tetapi adanya indikator. Misalnya datang kuliah online tepat waktu. Datang kuliah online tepat waktu itu dibuat skalanya 1, 2, 3. Boleh nggak 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 juga boleh. Hanya namanya rubrik kita harus menjelaskan 1 itu apa,
2 itu apa, 3 itu apa, kalau nanti sampai 7 ya 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa. Nah itu susahnya kalau rubrik, kalau kita buat rentangnya panjang itu susah untuk mendeskripsikannya. Kalau rempangnya hanya 3, ini masih mungkin gitu. Datang kuliah tepat waktu itu nilainya 1 bila terlambat lebih dari 15 menit. Ya, datang ke kelas terlambat tetapi kurang dari 15 menit tapi kuliah sudah mulai misalnya. Oh, berarti skalanya 2, sebelum kuliah dimulai sudah datang berarti skornya 3. Misalnya skor 3 paling tinggi, skor 1 paling rendah. Mengikuti kuliah online, tidak hadir, tidak mengikuti, ya otomatis nilainya paling rendah. Mengikuti sampai selesai nilainya 3 misalnya. Skala yang kedua itu mengikuti tetapi kadang-kadang meninggalkan ruang, meninggalkan kuliah. Mengerjakan tugas juga sama, tidak mengerjakan nilai paling rendah. Mengumpulkan tempat waktu itu nilai tinggi 3, terlambat mengumpulkan nilai 2. Nah itu rubrik penilaian. Jadi dalam rubrik mirip dengan skala, tetapi 1, 2, 3-nya itu dibuat penjelasan. Ya, dibuat penjelasan yang bukan hanya sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai, bukan hanya sering selalu tidak pernah tiba-tiba, enggak, tetapi deskripsinya yang lebih detail. Ya, ini biasa dipakai untuk instrumen-instrumen yang observasi, bukan self-evaluasi. Dalam observasi, satu orang dengan orang lain ketika menilai subjek itu harus sama, ya patokannya sama. Jadi ini semacam patokan, saya akan menilai 1 bila seperti apa, saya akan menilai 2 bila seperti apa, 3 seperti apa, sehingga observernya berbeda pun itu nggak masalah. Penilainya berbeda itu juga tidak masalah. Sementara kalau self-evaluasi, evaluasi diri, instrumen-instrumen evaluasi diri itu sangat memungkinkan dibuat model skala, kayak skala Likert, skala Osgood, skala semantik seperti tadi, itu sangat memungkinkan. Nah, itu ya Mbak. Tadi Mbak Jum, kalau semakin ke atas, semakin banyak, responnya itu semakin bagus sebenarnya dari sisi skor. Hanya kadang-kadang kalau modelnya rubrik seperti ini, susah kita membuatnya untuk instrumen yang kalau saya membuat 7, membuat skala 1 sampai 7, membuat penjelasannya seperti ini agak susah gitu. Begitu? Ada komentar tambahan? Kalau rubrik penilaian itu juga harus ditampilkan kepada responden tidak Bu? Jadi nanti misalkan enggak, itu hanya untuk penilai saja. Hanya untuk observernya saja. Oh iya. Tetapi boleh juga Anda jelaskan saja. Itu juga tidak maksudnya tidak harus ya. Anda sampaikan ini nilainya kalau Anda datang terus ini kalau Anda mengikuti kuliah sampai akhir nilainya 3, tetapi kalau Anda sering ini nilainya 2 misalnya, sering terlambat atau sering apa, boleh saja Anda sampaikan. Ya, karena penilaian itu ketika orang tahu apa yang dinilai itu kadang-kadang orang bisa melakukan sesuatu dengan maksimal. Nah, meskipun tidak harus. Ya. Kecuali tadi, misalnya esai, Anda membuat soal esai itu sebenarnya bagusnya ada rubriknya. Besok kalau Anda misalnya Anda mau membuat soal esai, soal mengembangkan soal ya, bentuk soalnya esai. Nanti soal esainya itu harus ada rubriknya. Di esai itu kan nilainya tidak benar salah gitu kan, enggak. Ada nilai 1, 2, 3, 4. Misalnya 1 bila tidak mengerjakan, 2 bila menuliskan rumusnya, 3 bila apa, 4 bila apa, itu bisa. Hampir sama. Ya. Nanti dalam pengembangan skor itu boleh juga seperti itu. Pengembangan instrumen kognitif. Ada yang lain? Oh iya, tadi pertanyaan Pak Fajar ya, masih ada sedikit lagi.
Ini baru sampai rubrik, kemudian, nah ini pedoman pembuatan butir. Nanti ibu upload di Smart, tetapi ini ada yang kognitif, ada yang non kognitifnya ya. Yang awal ini kognitif sebentar. Sebentar, pilihan ganda yang ini yang kognitif. Mbak nanti. Jadi ada yang kognitif. Jadi misalnya dalam kognitif itu pertanyaannya jangan terlalu panjang dan membingungkan gitu. Itu ada ya. Kemudian pertanyaannya mengandung banyak informasi atau menuntut terlalu banyak membaca, itu juga tidak terlalu bagus, kecuali Anda membuat instrumen pemahaman bacaan. Ya. Kayak instrumen reading atau comprehension itu di TOEFL itu biasanya bacaannya panjang gitu. Tetapi itu memang khusus untuk mengukur reading. Kalau untuk mengukur yang lain ya jangan membuat bacaan yang terlalu panjang. Berhati-hati ketika membuat menggunakan istilah tidak pernah semua jawaban benar, tidak ada yang jawaban yang benar, ya, tidak satu pun jawaban yang benar, selalu, tidak pernah, semua, itu hati-hati. Karena kadang-kadang orang memilih itu ada clue-clue yang seperti ini tuh kadang-kadang justru malah digunakan sebagai kesempatan. Seringkali kadang-kadang jarang, umumnya ini juga harus hati-hati penggunaannya. Nah, kalau Anda membuat soal pilihan ganda, ini kaitannya kognitif ya, itu biasanya jawaban itu ada pada option yang terpanjang. Terutama bagi Anda membuat soal yang awal ya, biasanya jawabannya itu ada di option yang terpanjang. Ibu pas awal-awal membuat soal itu Ibu coba lihat. Begitu pula Ibu lihat beberapa jawaban soal-soal teman saya. Nah, ternyata iya, kita tidak sadar bahwa jawaban itu lebih kita perhatikan. Ya, option jawaban daripada option pengecoh. Ada pengecoh, ada jawabannya, ada kuncinya. Nah, kuncinya tadi karena kita sangat memperhatikan, maka biasanya ditulis lebih hati-hati dan lebih panjang dibandingkan pengecoh-pengecohnya. Nah, ini pada membuat soal awal itu biasanya ini kelihatan sekali. Ini yang bersama tadi tidak satu pun, tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah, dan itu pun harus hati-hati. Nah, untuk yang non-kognitif, yang pertama, gunakan kata atau kalimat sederhana, jelas, mudah dimengerti. Ini sama dengan yang tadi. Ya. Pakai bahasa Indonesia yang mudah dipahami, mudah dimengerti. Tulis item atau butir dengan hati-hati dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Ya, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Jadi bahkan ini kalau Anda mau membuat instrumen benar-benar nanti untuk tesis ya, Anda perlu membuat semacam uji keterbacaan dulu. Kira-kira subjek itu sudah paham belum dengan pernyataan-pernyataan yang saya tuliskan itu sebagaimana yang saya harapkan. Kalau misalnya saya mengharapkan, saya ingin menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu sebenarnya orang yang bisa dimintai curhat misalnya ya. Nah itu benar-benar yang dimaksud pendengar yang baik itu gitu. Ya. Jadi pernyataannya ini harus kita uji keterbacaannya dulu. Subjek itu paham nggak dengan pernyataan kita? Apalagi nanti kalau subjek kita siswa, sementara saya generasinya sudah menggunakan bahasa yang lebih tinggi lagi. Itu kadang-kadang agak susah gitu. Atau bahasa gaul dengan bahasa yang lain misalnya. Atau bahasa siswa SD dengan bahasa kita itu kadang-kadang sudah berbeda. Sehingga hati-hati ketika membuat instrumen ini. Penulisan item itu mengacu pada indikator, bukan mengacu pada atribut yang akan diukur. Saya akan mengukur kecemasan menghadapi pensiun misalnya. Nah, kalimatnya jangan saya cemas saat
berpikir atau saat memikirkan pensiun akan tiba misalnya. Saya cemas akan kesepian setelah pensiun. Kata-kata cemas ini jangan keluar kalau kita mau membuat instrumen kecemasan. Gitu. Nah, buatlah indikatornya apa? Indikator itu perilaku yang muncul dari konsentrasi misalnya. Sehingga kalimatnya bisa saja saya sulit konsentrasi dengan pekerjaan jika mengingat masa pensiun. Gitu. Ya, jadi tidak langsung mengacu pada apa yang akan kita ukur. Tapi mengaculah pada indikator-indikatornya. Selalu mengacu pada indikator perilaku yang hendak diungkap, sehingga stimulus dan pilihan jawaban tetap relevan dengan tujuan pengukuran. Nah, kemudian yang lain lagi, coba menguji pilihan-pilihan jawaban yang ditulis. Nah, maksudnya di sini Anda uji optionnya. Ya, Anda mau menggunakan option Likert yang mana? Kesetujuan, kesesuaian, frekuensi, ya. Kemudian ketika membuat butir ini Anda uji jawabannya. Pekerjaan saya menuntut berbagai macam kemampuan. Ya, setuju tidak setuju, sesuai tidak sesuai, sering selalu, jarang tidak pernah. Saya berangkat ke kampus dengan terpaksa. Uji lagi kalimat ini kira-kira bisa dijawab dengan misalnya saya mau menggunakan dari tidak pernah sampai selalu. Boleh nggak? Bisa nggak ini bisa dijawab nggak? Ini bisa dijawab nggak? Jadi ketika membuat butir sambil membayangkan jawabannya, oh ini bisa, oh ini bisa. Nah kemudian ini yang perlu kita garis bawahi juga, ketika kita membuat item itu hati-hati terhadap social desirability. Social desirability itu apa? Item yang isinya sesuai dengan keinginan sosial. Di mana item yang sosial desirability-nya tinggi, sebagaimana norma sosial itu tinggi, maka cenderung disetujui oleh semua orang. Misalnya, butir saya tidak boleh berbuat curang pada teman sekerja. Memang sosial kita atau kita memang diharapkan berbuat seperti itu, sehingga semua orang, siapapun itu, tidak boleh berbuat curang. Saya harus berbuat jujur pada semua orang. Saya harus bersikap adil pada semua orang, misalnya. Ya, itu memang iya, gitu. Sehingga orang yang tidak adil pun akan menjawab sangat setuju, sangat sesuai, gitu. Ya, nah, item-item yang kita lihat, item-item yang sangat umum tadi, yang sangat sesuai dengan norma sosial ini biasanya akan dijawab sangat setuju, sangat sesuai gitu. Ya. Dalam hal ini Anda harus bisa membuat butir-butir yang lebih detail lagi. Ya. Nanti butir-butir itu Anda bisa membuatnya dalam bentuk favorable atau unfavorable. Kadang-kadang agak susah untuk membuat butir ketika menilai kejujuran. Anda boleh membuatnya dalam unfavorable. Sulit bagi saya untuk berkata terus terang, ya. Ketika misalnya, atau sulit bagi saya terpaksa menyontek ketika saya tidak bisa mengerjakan tugas, misalnya. Terpaksa menyontek, padahal itu kan sebenarnya ya untuk mengukur kejujuran, gitu. Ya, mengukur kalau kita mengatakan butirnya mahasiswa tidak boleh menyontek, itu semua akan mengatakan seperti itu. Mahasiswa harus mengerjakan tugas dengan jujur, semuanya akan mengatakan begitu. Tetapi kalau butirnya saya terpaksa menyontek, ya, saya terpaksa berbohong untuk menutupi kesalahan saya, misalnya. Itu biasanya orang akan bisa menjawab dengan lebih jujur lagi. Ya, jadi social disability, unfavorable itu salah satunya dipakai untuk membuat butir-butir yang kadang-kadang susah untuk dibuat dengan kalau positif itu orang akan social disability-nya tinggi, misalnya seperti itu. Itu bisa juga begitu. Kemudian
berapa? Sebentar ini. Nah, sudah. Kemudian apakah favorable dengan unfavorable itu harus ada? Itu tidak harus gitu. Selama Anda membuat butir dengan bagus, itu tidak harus ada unfavorable-nya. Kalau unfavorable itu tidak begitu berfungsi. Misalnya tadi instrumen minat. Saya suka terhadap matematika, saya suka terhadap ini. Terus Anda buat saya tidak suka terhadap matematika. Matematika pelajaran yang menjemukan. Nah, kalau orang sekiranya tidak merasa tidak nyaman, ya menjawab tidak sesuai, itu nggak masalah, gitu. Tanpa adanya unfavorable. Ya, jadi tidak harus semua butir itu atau instrumen itu ada favorable dan unfavorable, itu tidak harus. Kadang-kadang instrumen ada juga yang dibuat semuanya unfavorable, gitu. Saya pernah menjumpai instrumen lupa ya, agresif agresif kalau nggak salah, agresivitas anak itu. Kalau kayak mengatakan saya memukul teman saya itu kadang-kadang agak susah, orang akan menunjuk pada enggak, jadi dibuat negatifnya gitu. Ya. Saya lupa betulnya bagaimana ya. Jadi kadang-kadang unfavorable itu juga boleh juga, tetapi tidak harus ada favorable, harus ada unfavorable itu. Yang penting sebenarnya favorable dan unfavorable itu digunakan untuk membuat subjek itu menjawab dengan jujur, ya, tanpa dimanipulasi. Dia mau menjawab dengan benar gitu. Nah, kalau tanpa unfavorable pun bisa dijawab dengan jujur dan mudah, nggak masalah. Nah, kalau memang nanti itu akan kita khawatir akan dimanipulasi, ya, Likert itu tadi kan semua bisa dilihat. Kalau bagus-bagus semuanya ada di skor yang tinggi. Nah, tentunya dibuat unfavorable untuk membuat orang itu tidak memanipulasi jawaban semuanya yang bagus-bagus semua. Jadi ada yang soal itu bervariasi. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Ada komentar tadi Mas Fajar? Masih bingung sepertinya? Ada? Ada komentar yang lain? Nah, jadi Anda tuliskan juga responnya ya di instrumen Anda. Kalau yang kemarin kan belum Anda tuliskan responnya seperti apa. Jadi perlu Anda tambahkan satu lagi respon yang diharapkan apa. Kemudian Anda menggunakan instrumen tipe apa. Mau pakai Likert silahkan, mau pakai semantik juga boleh, mau tipe ranking juga boleh. Kalau model Likert responnya apa? Sangat sesuai, sangat tidak sesuai, setuju, tidak setuju, atau apa? Responnya tetap Anda buat. Sehingga nanti ketika kita melihat kesesuaian butir, itu juga respon itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi bisa jadi butir Anda bagus, tetapi tidak sesuai dengan responnya. Sehingga perlu diperbaiki. Itu sering Ibu membaca seperti itu. Ya. Responnya tidak sesuai dengan butirnya. Karena ketika Anda membuat butir pun tadi, ketika membuat butir, buatlah jawabannya dalam hati Anda. Gitu. Sambil mengetik, oh ini bisa dibuat responnya apa. Anda sesuaikan dengan respon yang kira-kira bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mbak. Ya, itu sebelum instrumen itu digunakan di lapangan, dalam penelitian yang sebenarnya itu kan biasanya uji coba lapangan gitu, Bu. Nah, kalau misalnya, kalau saya kan tentang kemandirian belajar karena menggunakan, setelah menggunakan modul pembelajaran gitu, Bu. Nah, kalau untuk melihat perubahan peningkatannya efektivitas modulnya itu dalam meningkatkan kemandirian belajar gimana ya Bu? Sementara kan uji coba sebelumnya itu belum menggunakan modul.
dan pelajarannya kan beda gitu. Itu gimana ya Bu? Berarti kan untuk sebelum mengukur sebelum pembelajaran digunakan kan perlu ada pretestnya itu toh. Jadi pretestnya itu Anda lihat dulu kemandirian sebelum ada treatmentnya. Artinya Anda menggunakan instrumen yang sama pun nggak apa-apa. Pada mata pelajaran yang misalnya sama-sama matematika tapi subbabnya berbeda nggak masalah ya Bu? Anda kan akan mengukur kemandirian. Iya, kemandirian belajar. Kemandirian belajar dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu, begitu kah? Jadi ada treatmentnya apa? Kenapa Bu? Treatmentnya pembelajarannya. Iya, pembelajaran atau modul yang digunakan. Nggak masalah, karena Anda bukan mengukur kemandiriannya. Kecuali kalau treatmentnya adalah kemandiriannya. Terus uji coba instrumen kemandiriannya Bu? Anda boleh uji coba ke sebelum melakukan treatment itu nggak masalah. Ke orang dengan karakteristik yang sama juga nggak masalah. Misalnya pada pelajaran matematika, Anda pakai pelajaran yang lain juga nggak apa-apa. Karena itu tidak instrumen psikologis itu, instrumen kemandirian itu tidak berhubungan dengan treatment sebenarnya. Oh iya. Ya, jadi tanpa treatment ataupun ada treatment pun itu tidak mempengaruhi. Walaupun judulnya adanya perlakuan ini untuk meningkatkan kemandirian deh. Nah, treatmentnya kan bukan treatment memberikan treatment kemandirian apa enggak? Gimana Bu? Treatment Anda itu untuk membuat anak lebih mandiri gitu. Iya, penggunaan modul untuk meningkatkan kemandirian, penggunaan metode pembelajaran tertentu untuk meningkatkan kemandirian gitu Ibu. Oh, jadi treatmentnya treatment terkait dengan kemandirian gitu? Iya, dan pada subbab materi pelajaran tertentu gitu. Kalau Ibu sebenarnya uji cobanya tanpa treatment dulu. Sebelum ada treatment, ke karakteristik yang sama subjeknya gitu. Jadi begini, kalau misalnya Anda ini akan Anda gunakan untuk siswa SMA kelas SMA kelas 1 misalnya ya. Iya. Ya. Sebelum diberikan treatment itu Anda uji coba aja, Anda berikan instrumen itu. Ya, karena bukan instrumen ini sebenarnya bukan terkait dengan treatment. Kemandirian itu tanpa treatment dan tidak ada treatment itu kita akan menilai kemandirian siswa. Iya. Jadi bukan kayak tes prestasi ya. Kalau tes prestasi itu ini sudah diajarkan atau belum gitu toh? Kalau belum diajarkan nanti nilainya rendah-rendah gitu kan? Iya. Nah, kalau kemandirian itu dalam tes psikologi itu sebenarnya ada atau tidaknya pembelajaran itu tidak begitu terkait. Biasanya akan menilai pola perilaku seseorang, kebiasaan seseorang itu seperti apa. Misalnya Ibu akan membuat tes minat ya, minat matematika, minat terhadap matematika. Nah, memang melihat bagaimana karakteristik saya terhadap matematika. Bukan berarti saya akan mengukur minat terhadap matematika setelah mendapatkan treatment, itu bukan. Tetapi secara alamiah, siswa itu minat terhadap matematikanya itu seperti apa. Jadi tes psikologi itu basicnya tidak ada treatment tertentu itu enggak. Sehingga Anda mengukur tanpa treatment maupun tidak ada treatment itu nggak masalah. Tes kepribadian itu tidak ada tes diberi kepribadian dulu baru ada tes, itu enggak gitu. Jadi ya, apa adanya kepribadian kita. Motivasi ya apa adanya motivasi kita gitu.
Itu ya Mbak ya. Jadi tidak harus ada treatmentnya. Ya, iya Bu. Oh ya, kalau nggak salah komentar Ibu dengan instrumen Anda pakai self-regulated ya. Self-regulated learning itu bukan kemandirian. Nanti coba dibaca. Teori self-regulated itu teori terkait dengan seseorang itu bisa mengelola dirinya ya dalam belajar. Mirip tetapi beda. Nanti ada teori kemandirian sendiri, ada teori self-regulated sendiri. Kalau nanti coba dicek ya, kalau Anda memang mau mencari self-regulated ya gunakan istilah self-regulated, jangan kemandirian. Pengelolaan ada beberapa ada istilah kelenturan bukan kelenturan ya, pengelolaan diri atau apa, nanti silakan dicari ya, istilahnya. Gitu ya. Ada yang lain? Cukup? Maaf Bu, feedback instrumen diberikan di mana nih? Jadi Anda sebelum kisi-kisi di atas itu Anda buat penjelasan dulu. Ya. Jadi sebelum spesifikasi instrumen, atasnya Anda tulis dulu. Misalnya instrumen untuk mengukur kemandirian belajar. Subjeknya ke siapa? Konstruknya menggunakan teorinya siapa? Anda jelaskan sedikit konstruknya. Instrumennya menggunakan adaptasi atau revisi atau memodifikasi yang sudah ada, modifikasi dari siapa? Itu dijelaskan di atasnya. Itu tambahan itu. Yang dari Ibu dikirim ke kami lewat Bismart atau apa nih tadi seperti lewat Bismart Mbak. Hanya yang Anda ngirim ke Ibu itu modelnya PDF itu tidak bisa Ibu orat-orat. Karena di PDF kan tidak bisa Ibu orat-orat, jadi Ibu tidak mengorat-orat, tetapi hanya Ibu komentar di tulisan aja. Ada komentar di Word kok? Ada di PDF juga ada Bu. Di PDF ada. Iya, lihat komen nanti ada. Iya. Ada yang lain lagi? Kalau tidak ada, Anda perbaiki. Minggu depan kita masih akan bicara tentang validitas dan reliabilitas. Kemudian PR-nya berarti memulai validasi isi untuk minggu depan. Jadi minggu depan paling tidak Anda sudah menyiapkanlah butir-butirnya, kemudian nanti mengumpulkan validitas isinya minggu depannya lagi. Jadi 2 minggu lagi. Paham ya? Jadi 2 minggu lagi perbaikan itu akan berarti tetap minggu depan sudah Anda buat format validitas isinya aja. Atau nanti jelaskan nanti di minggu depan format validasi isinya dan apa yang harus Anda lakukan itu minggu depan akan Ibu jelaskan. Tetapi Anda sudah mulai memperbaiki dan membuat butir-butir yang lebih bagus, gitu ya. Bu, tanya sedikit Bu. Jika misalkan saya berubah pikiran, instrumen yang kemarin saya kumpulkan itu saya ganti dengan instrumen baru agar sinkron dengan cikal bakal tesis maupun artikel, apakah boleh Bu? Boleh, silakan. Oh iya, terima kasih. Ibu harapannya Bu, saya juga mau. Ada harapan Ibu sebenarnya Anda sesuaikan dengan tesis kalau Anda sudah punya ini ke tesis, rancangan tesis. Iya Mbak Ferry, silakan. Komentar Ibu untuk tugas saya itu memilih satu teori, sementara saya kan memakai ada 2 teori ya Bu ya, karena menurut saya yang dari dari Robbins dan Judge itu kan cuman ada tiga elemen, sementara buat saya agak sulit dengan 3 elemen itu, lalu saya menambahkan yang punyanya User. Nah kalau di situ Ibu bilang menggabungkan, apakah berarti saya membuat semacam kesimpulan dari 2 teori itu sebagai framework saya? Iya, begitu. Jadi jangan sampai nanti frameworknya aja sudah
sudah saling tidak saling berkaitan. Jadi sebentar Mbak, saya ada tamu sebentar ya Mbak ya. Duduk dulu Om sebentar Om. Duduk dulu sebentar Om. Ya. Jadi jangan sampai framework itu kayak tadi intrinsik ekstrinsik itu agak susah untuk digabungkan dengan komitmen. Orang komitmen itu ada komitmen ke dalam, juga ada komitmen keluar. Kalau komitmen itu hanya masuk ke intrinsik, sementara banyak juga orang yang komitmen itu karena keluar itu nggak bisa masuk. Jadi Anda buat dulu frameworknya. Baik, siap Bu. Terima kasih. Oke. Ada yang lain lagi? Sudah ya? Kalau sudah, cukup sekian dulu untuk sore kali ini, siang atau sore ya. Nah, kita minggu depan akan diskusi tentang validitas dan reliabilitas. Sekaligus Anda menyiapkan butir-butir instrumen Anda, memperbaiki. Kemudian nanti minggu kedepannya lagi akan kita validasi instrumen kita, biar nanti bisa uji coba ke lapangan. Itu cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu.